Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara se-Nusantara, kali ini saya akan sharing pandangan tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Dan khususnya saya ingin menanggapi kritik sejumlah kalangan, ya, termasuk dalam hal ini seorang guru senior bangsa yaitu Profesor Emil Salim, yang kritiknya banyak digunakan oleh kalangan tertentu, ya, dalam mempersoalkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Ya. Nah, saya mau sharing dengan fokus untuk menanggapi dulu beberapa kritik itu tadi. Karena menurut saya, sejauh yang saya amati, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan ini sangat-sangat banyak. Alasan-alasan itu lebih dari cukup untuk menjawab kritik yang disampaikan oleh sejumlah kalangan. Ya, nah, saya akan menyampaikan beberapa dari alasan itu, ya, yang sekaligus memberikan jawaban terhadap kritik bahwa kebijakan ini, pemindahan ibu kota ini tidak bisa mengatasi ketidakmerataan, bukan solusi untuk mengatasi ketimpangan. Ya. Kemudian untuk pemerataan dikatakan oleh Profesor Emil Salim, ya, atau pemerintahan bisa pakai teknologi informasi, ya. Nah, kemudian masalah kemiskinan, kata Profesor Emil Salim, lebih banyak orang miskin itu di Jawa, kata beliau. Kemudian Jakarta, ya, nanti akan terbengkalai, bangunan-bangunan pemerintah di Jakarta akan jadi mall, kata Profesor Emil Salim. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, bagi saya langkah-langkah Presiden Jokowi itu tidak lepas dari pemahaman beliau ketika menjadi gubernur DKI. Beliau melihat persoalan Jakarta sangat kompleks, ya, semua masalahnya berat-berat, masalah transportasi, masalah banjir, masalah sampah, masalah penurunan permukaan tanah, ya, belum lagi masalah lahan untuk kepentingan umum, lahan untuk pemakaman. Ya, memang masalah Jakarta ini adalah tumpukan masalah yang berat-berat. Tetapi justru disitulah kita perlu mencari terobosan dan mencari penyebab utama dari rangkaian atau setumpuk masalah-masalah besar kota Jakarta itu. Ya, termasuk polusi air, termasuk polusi udara. Nah, secara kebetulan, qadarullah, Pak Jokowi kemudian menjadi presiden dan melihat lagi masalah Jakarta ini satu paket dengan masalah nasional. Ketika beliau belusukan ke luar Jawa, beliau melihat sumber energi yang masih cukup di luar Jawa, lahan menganggur yang tidak produktif cukup luas, dan yang lebih penting adalah ketimpangan penyebaran penduduk antara Jawa dan luar Jawa, khususnya antara Jawa dan Indonesia Timur. Apa sebenarnya akar dari masalah ini? Akar dari masalah ini justru adalah masalah kependudukan. Masalah penduduk yang terkonsentrasi di Jawa, penduduk yang terkonsentrasi di Jabodetabek, angka pertumbuhan penduduk yang jauh di atas rata-rata nasional, ya, khususnya di kawasan Bodetabek. Tingkat urbanisasi yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, inilah yang tidak mampu dikejar oleh suplai penyediaan pelayanan publik oleh ibu kota Jakarta. Ya. Ada kesenjangan antara kecepatan, lompatan, pertumbuhan,
permintaan layanan publik, ya untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk kebersihan, untuk transportasi, untuk udara yang sehat, untuk perumahan, untuk kota bebas banjir, lain-lain, ya. Permintaan ini tidak bisa disediakan karena angka pertumbuhan penduduk atau urbanisasinya tinggi sekali. Kepadatan penduduk dan angka urbanisasi yang tinggi itulah yang menjadi sumber utama aneka masalah kota Jakarta saat ini dan ke depan kalau situasinya tidak diubah. Maka justru yang diperlukan adalah solusi terobosan lewat pendekatan demografi. Caranya adalah menjadikan pusat magnet yang satu-satunya di Jakarta ini menjadi terpecah, ya, dengan dibagi, ya, ke daerah lain. Dengan begitu, angka laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kawasan Jabodetabek, syukur-syukur di Jawa, ini nanti akan melambat. Dengan pertumbuhan penduduk yang melambat, maka tekanan terhadap permintaan layanan publik yang baik, yang layak itu menjadi berkurang. Nah, dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta nanti akan lebih mudah menata kotanya, ya, membuat menjadi lebih berkualitas. Itu baru dari tinjauan kependudukan sebagian. Ya, kita belum bicara tinjauan kependudukan secara nasional dan manfaatnya. Kita tahu ketimpangan pembangunan antara Jawa luar Jawa, khususnya antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, antara lain disebabkan karena kemajuan ekonomi Pulau Jawa yang kemudian menarik kedatangan orang-orang dari luar Jawa untuk datang ke Jawa. Yang ditarik adalah orang-orang yang kualitasnya yang paling bagus, ya. Mulai dari mereka yang tamat SMA di daerah-daerah di luar Jawa itu, karena perguruan tinggi yang terbaik ada di Pulau Jawa, ya. Nah, kemudian diikuti oleh pencari-pencari kerja yang lain, ya. Maka angka urbanisasi angka kedatangan penduduk atau migrasi penduduk ke Jawa itu terus naik. Dan dalam migrasi itu yang datang adalah orang-orang yang kualitasnya lebih baik, ya, bakatnya lebih baik, kemudian mengasah kemampuannya di Pulau Jawa. Nah, setelah mereka menyelesaikan pendidikan sampai sarjana atau pasca sarjana, ya, mereka menjadi warga Pulau Jawa, ya, yang akibatnya daerah-daerah luar Jawa itu makin tertinggal karena mereka ditinggal oleh SDM-SDM terbaik. Nah, karena itulah, ya, muncul fakta perguruan tinggi di luar Jawa, khususnya di kawasan Indonesia Timur, itu sangat tertinggal, sangat timpang kualitasnya dengan perguruan tinggi di Pulau Jawa. Ya, saat ini hanya ada satu perguruan tinggi negeri di kawasan timur yang dapat akreditasi A, dan tidak satu pun atau nol perguruan tinggi swasta yang dapat akreditasi A. Sementara di Jawa, ya, baik itu yang perguruan tinggi negeri maupun swasta, banyak sekali yang dapat akreditasi A sebagai bentuk pengakuan kualitas. Ya. Nah, ini akan terus berlanjut kalau tidak ada strategi memindahkan magnet, membangun magnet baru di kawasan timur atau di lokasi yang bisa menarik, menggerakkan kawasan timur. Ya. Itu baru bicara dari aspek kependudukan. Nah, belum lagi kita bisa bicara dari aspek ketahanan pangan. Kita tahu dampak lain dari tingginya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, kemudian makin pesatnya kemajuan ekonomi non pertanian di Pulau Jawa. Setiap tahun ribuan bahkan puluhan ribu hektar lahan-lahan pertanian subur untuk menanam padi itu beralih fungsi menjadi lahan industri, lahan bisnis perumahan,
lahan pariwisata, dan lain-lain. Nah, ini artinya apa? Ini akan mengancam ketahanan pangan kita di masa depan, karena lahan pertanian di Pulau Jawa ini 3,5 kali lipat dari rata-rata kesuburannya lahan pertanian di luar Jawa. Ini harus diperhatikan, ya. Jadi satu lagi, ini dalam rangka berpikir jauh ke depan. Tadi soal pemerataan SDM, kualitas sumber daya manusia. Sekarang kita bicara tentang ketahanan pangan di masa depan, ya. Lalu fakta ketidakmerataan pembangunan, ya. Fakta ini tidak bisa diingkari, ya. Ketertinggalan infrastruktur, ya, di luar Pulau Jawa, khususnya lagi di kawasan Indonesia Timur itu, ya. Kemudian kualitas pendidikan, kualitas layanan kesehatan, ya, karena tenaga-tenaga medis itu enggan untuk bertugas karena mereka merasa terlalu jauh dari tempat kota besar, ya, Jakarta dan sekitarnya, gitu. Nah, itulah yang membuat, ya, kualitas SDM itu di luar Jawa itu makin ketinggalan, karena yang melayani untuk urusan pendidikan kurang dan kurang berkualitas, untuk urusan kesehatan juga demikian, belum lagi juga layanan-layanan birokrasi yang lain. Perhatian pejabat sendiri, ya, selama ini, karena mereka lebih banyak duduk di kursi di ruangan di Jakarta, ya, sementara daerah Miangas, Pulau Rote, Nunukan, Kaltara, ya, kemudian Jaya Wijaya, Wamena, Duga, dan lain-lain, ya, itu adalah juga wilayah Indonesia. Tapi karena lokasinya jauh dari pusat, ya, pemerintah atau ibu kota, ya, tentu saja kedekatan antara pemimpin dengan rakyat itu tidak seintens, ya, dengan rakyat yang ada di Pulau Jawa, yang mudah dijangkau, yang kemudian beritanya lebih banyak muncul di koran-koran nasional dibanding dengan masalah-masalah yang ada di daerah pinggiran. Maka ketika pusat pemerintahan itu digeser ke tengah-tengah Indonesia, maka dia menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat di daerah-daerah pinggiran, lebih dekat. Kemudian si pejabat, para pejabat sendiri yang duduk, ya, di kantor-kantor pemerintahan di ibu kota baru itu, ya, lebih mudah melihat, lebih bisa melihat dengan waktu dan perhatian yang cukup kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah pinggiran itu, ya. Dan itu akan mempengaruhi, ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, termasuk implementasi kebijakan, termasuk pengawasan dari kebijakan yang dijalankan itu. Nah, bahwa dikatakan oleh Profesor Emil Salim, ya, wah, layanan pemerintahan itu sekarang bisa diatasi dengan IT, secara sosiologis, secara psikologi sosial itu tidak mungkin. Faktanya sekarang pun dengan era digital ini, ketimpangan makin meningkat, ya. Yang asetnya bertambah adalah yang menguasai sentral teknologi informasi itu. Pelaku usaha mikro, usaha rumah tangga tidak mendapatkan manfaat. Maka malahan mereka mengeluarkan biaya hidup lebih besar untuk bayar pulsa dan lain-lain, ya. Jadi jangan dikatakan, tidak bisa dikatakan bahwa teknologi digital itu akan mengatasi ketimpangan. Justru faktanya dia bisa memperlebar ketimpangan. Dia hanya memudahkan komunikasi untuk hal tertentu, tapi masyarakat tetap saja butuh komunikasi tatap muka, butuh komunikasi langsung, butuh dilihat, ditengok, ditinjau oleh para pemimpinnya, oleh para pejabatnya. Nah, kemudian bicara lagi dari aspek lingkungan. Kalau nanti Pulau Jawa yang subur ini penduduknya meningkat menjadi 300 juta, ya, bisa dibayangkan kekurangan air bagi penduduk Jawa itu sendiri. Karena sekarang ini di saat musim kemarau, persediaan air yang layak itu hanya 20% dari kebutuhan.
Oh, bisa diselesaikan? Iya, bisa diselesaikan dengan teknologi, tapi adalah dengan bisnis. Ketika dia menjadi bisnis, maka dia akan mendiskriminasi pelayanan. Sementara di luar Jawa itu persediaan air melimpah karena penduduknya kurang. Nah, banyak faktor-faktor yang besar ya, yang bisa diubah dengan cara memindahkan ibu kota pemerintahan ke tengah-tengah Indonesia. Ya. Nah, kebetulan kalau dilihat dari sisi peluang, Kalimantan memang bukan sebagian besar memang bukan lahan pertanian, lahan yang cocok untuk pertanian. Nah, karena itu dia bisa digunakan sebagai lahan untuk kota baru, lahan untuk kawasan industri dan lain-lain. Ya. Kebetulan juga bicara peta sumber daya alam, sumber daya alam di Kalimantan itu masih cukup banyak untuk membangkitkan energi, ya, yang selama ini disedot dibawa ke Jawa, ya, kemudian daerahnya ditinggal dengan kualitas lingkungan yang buruk. Nah, kalau kita dekatkan industri ke pusat energi, ke sumber energi, kemudian kita bangun kota baru dengan hasil tambang itu sebagai pembayaran, ya, sebagai pengganti dari pengerukan sumber daya alam selama ini, itu akan lebih baik, ya, akan banyak manfaatnya. Jadi kita bisa mengikuti cara Australia, dia juga menjual sumber daya alam, tapi dia bangunkan dia bangun kota-kota modern dengan uang dari sumber daya alam itu. Satu lagi, ya, Indonesia dibanding dengan negara-negara lain tidak punya kota yang membanggakan, tidak punya kota kelas dunia. Warga Indonesia, bangsa Indonesia ketika berkunjung ke negara lain atau berinteraksi dengan bangsa lain, itu dalam bicara tentang kota pastilah ketinggalan, pastilah minder. Karena Indonesia tidak punya kota yang berkelas, kota kelas dunia. Kita sudah ketinggalan jauh dengan China, ketinggalan dengan Vietnam, dan nanti mungkin ketinggalan dengan India, ya, dalam hal kepemilikan atas kota-kota yang berkualitas. Nah, membangun kota baru lewat pemindahan ibu kota itu adalah juga untuk mengangkat martabat bangsa dan menghadirkan sebuah kota yang berkualitas buat bangsa kita, ya, dan sekaligus buat kebanggaan kita. Nah, itu baru beberapa alasan yang sekaligus menurut saya cukup untuk membantah, ya, alasan-alasan yang mengkritisi rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini. Alasan IT, ya, menurut saya justru itu yang tidak relevan. Alasan dengan IT bisa melayani pemerintahan, masyarakat, memberikan layanan pemerintahan ke seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita tahu sampai saat ini kualitas jaringan telekomunikasi itu masih timpang. Ya, belum lagi soal substansi komunikasi yang butuh juga komunikasi personal, tatap muka, ya, kunjungan langsung. Soal pemerataan, soal pengurangan angka kemiskinan yang dikatakan angka kemiskinan justru lebih besar di Jawa, cara melihatnya menurut saya keliru. Ya, secara persentase angka kemiskinan di Jawa jauh lebih kecil dari rata-rata di luar Jawa. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Ya memang harus lewat perhatian langsung, perhatian yang lebih dekat kepada masyarakat itu. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan sebagian alasan-alasan yang mendukung pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini, sekaligus menurut saya itu cukup, ya, untuk menjawab kritik-kritik atau argumentasi yang dipakai untuk mengkritik rencana pemindahan. Masih ada beberapa alasan lagi, tapi mungkin baiknya ya, kita isi di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia maju bermutu.